Menjalani gaya hidup minimalis ini udah jadi tren banget cuy. Minimalis ini nggak cuma berlaku buat seni dan arsitektur aja, tapi juga bisa diaplikasikan buat kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa seleb tanah air kayak Raditya Dika, Cinta Laura, dan Amanda Manopo itu juga udah mulai menerapkan gaya hidup ini cuy. Nah, kalau lo pada penasaran dan pengen nyobain gaya hidup minimalis, pas banget nih, karena di video kali ini gue bakal bahas apa sih hidup minimalis itu dan apa manfaatnya. Dan yang paling penting, gue juga bakal kasih tips cara memulai hidup minimalis. Oke, langsung aja, tapi sebelum itu gue pengen lo kosongin dulu gelas lo supaya lo bisa dapetin keseluruhan isi dari video ini. Oke, gimana sih hidup minimalis itu? Nah, menurut info yang gue dapat dari Break the Tweets, hidup minimalis itu artinya kita ngefokusin hidup kita buat hal-hal yang benar-benar penting. Kayaknya ya intinya adalah kita belajar buat ngehapus gangguan dan barang-barang yang gak terlalu penting. Nah, Joshua Becker juga seorang penulis buku Becoming Minimalist itu juga pernah bilang kalau minimalism itu tentang punya barang yang bikin kita seneng dan ngehilangin yang gak penting. Jadi kita hidup sederhana dan punya barang yang berkualitas. Ya pokoknya konsep minimalis ini tuh yang sering kita dengar adalah less is more. Nah, misalnya kadang-kadang kita itu punya barang yang sebenarnya nggak terlalu kita perlukan, tapi kita simpan aja. Kayak kumpulan screenshot di HP yang kita pikir, oh nanti mungkin kita butuh. Padahal benar-benar jarang dibuka. Ya akhirnya HP jadi penuh dan ya ujung-ujungnya beneran nggak kepake. Nah, kalau lo udah jalanin gaya hidup minimalis, lo nggak bakal ngelakuin itu cuy. Nah, tapi lo juga harus tahu bahwa nggak cuma barang-barang fisik aja. Gaya hidup minimalis ini itu juga bisa diterapin ke fashion, media sosial, penggunaan gadget, dan internet. Ya ini ada istilahnya masing-masing. Ada yang namanya digital minimalism. Gue juga udah pernah bikin sebelumnya, lo bisa tonton di channel ini. Oke, hidup minimalis itu bentuknya bisa beda-beda cuy, tergantung kebutuhan dan pola pikir masing-masing orang. Jadi lo bisa sesuaikan sama diri lo sendiri. Nah terus apa sih manfaat hidup minimalis itu? Oke, yang pertama yaitu lebih sehat secara finansial. Minimalis itu bisa bantu lo ngebatasin mana yang lo butuhin dan mana yang gak lo pengen. Kebutuhan tuh hal yang benar-benar lo harus punya cuy. Sementara keinginan itu gak ada habisnya. Makanya kalau lo turutin terus ya gak bakal habis gitu. Nah, dengan gaya hidup minimalis, lo itu bakal lebih bijak dalam ngeluarin uang. Lo gak bakal asal beli barang yang lo gak butuh. Duit lo jadi lebih hemat buat hal-hal yang benar-benar penting. Misalnya buat tabungan pendidikan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, atau hal-hal lain yang lo anggap benar-benar penting. Oke, yang kedua yaitu hemat waktu dan energi. Nah, minimalis itu berarti lo nggak akan punya barang-barang yang berlebihan cuy. Kalau barang-barang di sekitar lo itu nggak berantakan, nggak berlebihan, lo bakal hemat waktu dan energi buat ngebersihin dan ngejaga semuanya. Lo bisa manfaatin waktu dan energi itu buat hal-hal yang lebih berguna, seperti olahraga, baca buku, atau sekedar bersantai. Yang ketiga yaitu mengurangi stres. Gaya hidup minimalis itu bisa bantu lo buat ngurangin stres. Kita seringkali bandingin hidup kita sama orang lain kan. Misalnya, temen lo punya barang-barang keren dan mahal. Terus lo merasa iri dan pengen punya yang sama. Nah, dengan gaya hidup minimalis, lo bisa ngurangin perasaan pengen dan iri yang bisa bikin stres. Oke, lo juga jadi lebih bisa nentuin mana yang bener-bener lo butuhin dan mana yang cuma kepengen. Jadi, lo gak akan boros belanja dan ujung-ujungnya merasa bersalah atau nyesel. Yang keempat yaitu menambah ruang. Nah, dengan ngurangin barang-barang yang gak terlalu penting, lo itu bisa nambahin ruang untuk hal-hal yang bener-bener penting. Misalnya, kamar lo jadi lebih luas dan nyaman buat istirahat, atau meja kerja lo jadi lebih luas dan bersih. Jadi lo lebih fokus dalam bekerja. Yang kelima yaitu berkesempatan untuk berbagi. Nah, ketika lo ngedecluttering, lo itu bakal nemu barang-barang yang udah rusak atau nggak lo pakai lagi. Barang yang udah rusak lo bisa buang, tapi yang masih layak bisa lo sumbangkan ke yang lebih butuh. Nah, ini bisa bikin lo ngerasa bahagia karena barang-barang yang tadinya cuma nganggur itu sekarang bisa bermanfaat buat orang lain. Yang keenam yaitu baik untuk lingkungan. Orang-orang yang menjalani gaya hidup minimalis itu biasanya lebih memilih kualitas daripada kuantitas. Mereka lebih suka beli barang-barang yang tahan lama dan berkualitas daripada beli barang murah yang cepat rusak.
Nah, selain itu, mereka juga itu lebih peduli sama lingkungan. Misalnya, mereka lebih suka beli baju yang berkualitas daripada baju murah yang cepat rusak. Baju murah itu biasanya nggak ramah lingkungan cuy, karena sering diproduksi dengan bahan yang kurang baik buat bumi. Nah, sehingga itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, sekarang lo udah pada tahu kan manfaatnya? Terus gimana sih cara untuk mulai hidup minimalis? Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu decluttering. Nah, decluttering itu seperti nyari tahu barang apa aja yang lo butuhin dan enggak. Yang lo butuhin tentu boleh lo simpen, tapi yang udah nggak terlalu penting, mendingan lo jual atau sumbangkan. Ya gampangnya lo harus milih barang mana yang lo mau simpen dan yang lo mau buang. Nah, untuk memudahkan, lo bisa coba pakai aturan 90-90. Artinya, apakah lo udah pakai barang itu dalam 90 hari terakhir, atau apakah lo bakal pakai barang itu dalam 90 hari ke depan. Kalau jawabannya enggak, berarti barang itu mungkin nggak terlalu lo butuhin. Kemudian, merapikan rumah secara rutin. Buang barang-barang yang nggak perlu dan rajin-rajinlah merapikan rumah. Nah, ini bakal ngebantu lo ngejaga agar nggak ada barang-barang yang berantakan. Kalau ada barang yang gak lo butuhin, lo bisa langsung keluarin dari rumah. Yang ketiga, belanja sesuai kebutuhan. Nah, minimalis itu bukan berarti lo pelit cuy. Lo tetap boleh belanja barang yang lo butuhin, tapi harus sesuai kebutuhan. Jangan beli barang cuma karena lucu atau pengen aja, tapi juga pertimbangkan apakah barang itu bakal lo pakai atau enggak. Kemudian utamakan kualitas daripada kuantitas. Kalau lo beli barang, mendingan pilih yang kualitasnya bagus biar awet. Nah, ini bakal ngehemat uang lo, karena lo nggak bakal beli barang baru terus, gara-gara barang yang udah lama itu cepet rusak. Yang kelima, yaitu kurangi ikatan emosi pada barang. Nah, beberapa orang itu punya ikatan emosi sama barang-barang tertentu. Misalnya, barang kenangan atau barang yang punya cerita. Nah, ini bisa ngebuat kita itu susah buat ngeluarin barang-barang itu. Ya padahal barang-barang itu nggak lo butuhin lagi. Coba lo mulai kurangin perasaan sayang kepada barang-barang yang nggak lo butuhin. Yang keenam yaitu mengatur isi lemari pakaian. Nah, kalau lo punya banyak baju, kadang jadi bingung mau milih pakai yang mana. Mungkin banyak yang lo nggak pernah pakai. Nah, lo bisa rapiin lemari pakaian lo, pilih baju yang bakal lo pakai, dan sisanya bisa lo jual atau disumbangkan. Yang terakhir yaitu lo bisa terapin prinsip mengganti, bukan menambah. Kalau lo mau beli barang baru, coba prinsip mengganti, bukan menambah. Ya artinya kalau lo mau beli sesuatu yang mirip dengan yang punya lo, mungkin yang lama bisa lo buang atau lo jual. Jadi barang-barang itu nggak menumpuk. Nah, gaya hidup minimalis ini nggak berarti lo hidup dalam keterbatasan. Ini tentang hidup dengan lebih sadar, nggak asal beli, dan nggak terlalu banyak mengumpulkan barang yang nggak lo perlukan. Nah, dengan begitu, lo bisa lebih fokus ke hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup lo. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.